Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pasien COVID-19 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara dianiaya oleh warga karena keluar dari rumah isolasi. Warga melarang korban untuk masuk perkampungan setelah diduga bertingkah dengan hendak menularkan virus ke orang lain. Video seorang warga tengah dianiaya sekelompok massa ini sempat viral di media sosial. Penganiayaan ini terjadi di Dusun Bulu Silape, Desa Sianipar II, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis lalu. Awalnya, video ini dinarasikan bahwa korban bernama Salamat Sianipar ini dianiaya karena ditolak warga masuk kampung akibat terpapar COVID-19. Namun belakangan diketahui bahwa Salamat ternyata diduga stres usai divonis COVID-19. Hal ini terungkap melalui unggahan seorang anggota DPRD Kabupaten Toba, Torang Sitorus, di Instagramnya. Torang mengunggah video Salamat tengah diamankan di sebuah ruangan dengan kaki dan tangan yang terikat. Pasalnya, Salamat sebelumnya disebut bertingkah dengan berusaha menulari warga lainnya usai terinfeksi COVID-19. Salamat juga disebut berusaha meludahi, menghampiri, bahkan memeluk warga, termasuk anak dan istrinya. Polisi juga mengonfirmasi bahwa insiden yang viral tersebut bukanlah penganiayaan, melainkan bentuk pengamanan warga secara mandiri. Bupati itu semuanya sudah gamblang. Tidak ada niatan dari perangkat desa ataupun warga untuk melakukan kekerasan ataupun penganiayaan. Dengan segala keterbatasan alat yang ada, mereka berusaha mengamankan pasien yang sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Jadi penegasan kita seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini untuk tidak dipolitisir lagi. Ya, untuk tidak Meski disebut sebagai bentuk pengamanan, namun pihak kerabat mengaku akan tetap melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian penganiayaan terhadap seorang warga yang terpapar COVID-19 di Toba? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat siang, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, Pak Hadi, ini kan video viral sudah kita lihat, ini dinarasikan bermacam-macam, mulai dari dia kabur lalu bertingkah meludahi warga, kemudian dianiaya. Tapi sebetulnya yang terjadi ini seperti apa sih, Pak Hadi? Ya, jadi saya sampaikan kembali bahwa betul di dalam video itu adalah Bapak Salamat Sianipar yang sudah dinyatakan terpapar virus COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen dari klinik Aitidel Laguboti di Kabupaten Toba. Itu sudah dinyatakan positif. Kemudian kesepakatan keluarga dengan warga, beliau untuk menjalani isolasi mandiri. Sudah disiapkan sebuah rumah isolasi, kemudian perangkat desa dengan warga sudah mencukupi kebutuhan sandang dan pangannya untuk 14 hari ke depan. Akan tetapi di hari yang sama, kurang lebih pukul 17, Bapak Salamat Sianipar ini meninggalkan rumah isolasi mandirinya menuju ke rumahnya, di mana rumahnya itu terdapat istri, anak, dan orang tua beliau yang berusia kurang lebih 74 tahun. Nah, di dalam rumah itu beliau berusaha untuk memeluk istrinya, untuk memeluk anaknya, tetapi sudah dihalang-halangi, ditolak oleh istrinya sendiri, Ibu Elizabeth Sitorus. Setelah itu beliau tidak mengindahkan, Ibu Elizabeth Sitorus atau istrinya dengan anaknya ini keluar rumah. Keluar rumah berusaha untuk meminta tolong kepada kerabat terdekat dengan warga, memberi pemahaman kepada Bapak Salamat Sianipar. Kemudian warga bersama perangkat desa, ada juga bidan desa di situ, juga berusaha memberikan, membujuk
kepada Bapak Selamat Sianipar itu tuh kembali ke rumah isomannya. Tetapi yang bersangkutan tidak menerima sambil berkata bahwa saya tidak kena COVID tidak ada dan lain sebagainya. Kemudian berusaha membuang ludah ke setiap orang, berusaha memeluk dan lain sebagainya. Kemudian menempelkan ludah yang ada di tangannya ke tempat-tempat yang lain. Dan pada saat itu karena masyarakat merasa khawatir dan takut, warga, keluarga dibantu perangkat desa yang ada di situ berusaha untuk mengamankan. Ini berdasarkan keterangan dari kepala desa dan keluarga yang juga membantu mengamankan Bapak Selamat. Setelah berhasil ditenangkan, kemudian beliau bisa diamankan, barulah dibawa ke rumah sakit Porsea untuk menjalani isolasi mandiri. Saat ini kemarin saya melihat langsung ke rumah sakit di tempat isolasi, kondisi beliau didampingi oleh beberapa tenaga medis, juga didampingi ada salah satu dokter spesialis kejiwaan, posisinya memantau atau memonitor keadaan beliau selama isolasi mandiri. Saya lihat kondisinya baik, kemudian fasilitas yang diberikan selama isolasi mandiri juga layaknya isolasi diberikan oleh pemerintah. Baik, Pak Hadi, tadi kan Bapak sebutkan bahwa pasien ini sempat mau memeluk keluarganya, lalu kemudian mau meludahi warga sekitar. Ini apa latar belakangnya? Apakah kemudian ada permasalahan dalam kondisi kejiwaan atau memang beliau tidak percaya COVID atau apa sih Pak sebetulnya? Kalau terkait dengan kondisi kejiwaan itu harus dokter yang menyampaikan, Mbak ya. Kami tidak ada kompetensi untuk menyampaikan seperti itu. Kemudian terkait dengan situasi lingkungan, bahwa lingkungan di dusun tersebut, di dusun 3 tersebut, itu hampir sebagian besar itu adalah satu keluarga. Maksudnya semuanya berkeluarga di situ. Kemudian terkait dengan pemahaman virus COVID-19 itu sendiri, pemerintah daerah berdasarkan kemarin kami langsung komunikasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi di sana, rutin mereka memberikan sosialisasi, himbauan dan lain sebagainya terkait dengan virus COVID-19. Kemudian yang berikutnya, beliau ini adalah pekerjaan sehari-hari sebagai bengkel, membuka bengkel, tambal ban dan lain sebagainya, itu di daerah Balige, di daerah Balige. Jadi kita terkait dengan motif yang lebih dalamnya, kita masih menunggu sampai kondisi beliau sehat, dan saat ini fokus pemerintah di sana, kemudian keluarga juga membantu untuk mensupport beliau selama menjalani isolasi mandiri. Kita berharap beliau lekas sehat. Iya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Hadi, ini kan sebetulnya warga sekitar mencoba untuk mengamankan, tapi ada narasi yang disampaikan bahwa ada bentuk penganiayaan di situ. Apakah nanti warga yang kemudian mengamankan dengan bentuk penganiayaan ini juga sebetulnya akan ditindak oleh pihak kepolisian, Pak? Sesaat setelah kejadian itu pun kita sudah memanggil, kemudian memintai keterangan dan mengklarifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Beberapa keterangan yang disampaikan bahwa tidak ada niat maksud untuk melukai atau mungkin untuk melakukan tindakan kekerasan. Dan itu pun sudah dipertegas oleh Kepala Desa Pardomuan dan Bapak Bupati sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hadi, Kombes Pol Hadi Wahyudi sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Semoga kita harapkan kasus serupa tidak semakin terjadi ke depannya.